Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummaha Fadila Imamah dengan nomor NIM 201221113. Saya dari kelas Bimbingan Konseling Islam 2D. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antikum jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'da. Yang pertama, saya panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kenikmatan, memberikan rezeki, memberikan nikmat yang begitu banyak kepada saya dan kalian. Dari nikmat bangun tidur sampai mau tidur lagi, dari nikmat ujung rambut sampai ujung kaki. Saking banyaknya nikmat, kita tidak bisa menghitung nikmat tersebut. Tetapi Allah juga tidak memerintahkan kita untuk menyebutkan satu persatu nikmatnya, tapi Allah memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmatnya. Atas semua nikmat yang diberikan Allah kepada saya dan kalian, saya saksikan dan saya syukuri alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, saya tidak lupa bersyukur kepada perantara agama, kepada pejuang agama, kepada tabi'in tabi'ahul, yang mana beliau telah memperjuangkan agama yang hak ini dari Mekah Madinah sampai ke Indonesia. Atas semua perjuangan perantara agama, pejuang agama, saya saksikan dan saya syukuri alhamdulillah jazahumullahu khairah. Yang ketiga, saya tidak lupa bersyukur kepada teman-teman saya, kepada rekan-rekan saya, yang mana berkat dukungan kalian saya bisa berceramah pada hari ini. Atas perhatiannya saya saksikan dan saya syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairah. Kali ini saya akan sedikit berceramah tentang etika bergaul dalam Islam. Islam merupakan agama yang mengajarkan pengikutnya berbagai dasar dalam menjalani kehidupannya di dunia, juga untuk menyiapkan diri di akhirat. Islam tidak semata mengenai ibadah yang sifatnya kepada Allah, tetapi juga ibadah yang sifatnya bergaul kepada sesama manusia. Etika bergaul dalam Islam meliputi yang pertama, mengingatkan dan takut kepada Allah. Seorang hamba hendaknya selalu mengingatkan akan Allah kepada saudara-saudaranya dalam setiap pergaulan dengan mereka, seperti dalam jual beli, dalam majelis, dalam bercengkrama, dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Mengingatkan Allah akan membuat Allah ridho dan cinta kepada Anda, kepada orang yang mengingatkan tersebut. Selanjutnya, Allah akan membuat orang lain mencintai diri kita. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril dan berkata kepadanya. Isi perkataan Allah kepada Jibril yaitu, "Aku mencintai seseorang, maka cintailah dia." Jibril pun mencintainya dan meletakkan kemudahan kepadanya di dunia. Surat hadis Bukhari dan Muslim. Dan Allah juga berfirman, "Dan jangan sekali-sekali engkau mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku pasti akan mengerjakan itu besok, kecuali dengan menyebut insya Allah, dan ingatlah Tuhanmu jika engkau lupa." Hadis Quran Surat Al-Kahfi ayat 23-24. Yang kedua, orang yang akan berbuat jahat diingatkan kepada Allah. Masih sama ya, masih saling mengingatkan kepada Allah.
ketika bergaul dalam Islam adalah mengingatkan sahabat kita akan Allah agar terhindar dari perbuatan jahat. Perhatikan dengan ucapan Adam kepada saudaranya, "Sungguh, jika engkau menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku sama sekali tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 28. Begitu juga dengan ucapan Maryam kepada orang yang diduga akan menganiaya dirinya. Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan yang Maha Pengasih, jika engkau orang yang bertakwa." Quran Surat Maryam ayat 18. Yang ketiga, ketika terjadi permusuhan, ingatkan kepada mereka tentang Allah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, "Jika terjadi konflik di antara kalian dan kalian melaporkannya kepadaku, mungkin sebagian kalian lebih baik dalam beralasan dan berbicara, dan aku akan memutuskan sesuatu dengan apa yang aku dengar darinya. Jika dengan pengakuannya itu aku memutuskan sesuatu hak untuknya dari saudaranya, maka janganlah dia mengambil hak itu. Jika dia ternyata berbohong dengan ucapannya, sesungguhnya itu berarti aku memutuskan untuknya potongan api neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat adalah selalu menyebut nama Allah. Ketika bergaul dalam Islam, berikutnya adalah selalu menyebut Allah dalam perkataannya. Contoh, siapa yang membutuhkan kalimat di mana Anda akan mendapatkan kebaikan dengan kalimat itu, maka berikanlah kalimat Allah kepadanya. Siapa yang membutuhkan kalimat di mana Allah akan memaafkan Anda karena kalimat itu, maka sampaikanlah kepadanya kalimat Allah. Jika Anda marah, maka katakanlah, "Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk." Jika Anda masuk rumah, maka sebutlah Allah dan ucapkanlah salam kepada keluarga Anda. Jika Anda makan atau minum, sebutlah nama Allah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, sebaiknya kita menyebut nama Allah, walaupun itu dalam keadaan sedih, senang, dan marah, itu harus menyebutkan nama Allah. Kalau kita dalam keadaan senang ataupun sedih, seharusnya kita harus bersyukur, tetap bersyukur, karena kesedihan dan kesenangan itu yang memberikan semuanya kepada Allah. Itu termasuk nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Yang terakhir adalah ingatlah akhirat. Mengingatkan akan akhirat membuat seseorang menjadi sabar dalam menghadapi masyarakat, sabar menghadapi gangguan mereka, dan sabar menghadapi kebodohan mereka. Mengingatkan akan akhirat akan membuat seseorang banyak melakukan kebaikan untuk dipersembahkan ke hadirat Allah. Di sisi lain, dia akan menghindarkan dirinya dari mengharap apa yang ada di tangan orang lain. Mengingatkan akan akhirat juga akan mendorong seseorang untuk memaafkan orang lain, bersikap toleran, berkata baik, dan berakhlak baik. Semua itu merupakan buah dari mengingat akhirat. Dalam ajaran Islam juga kita diajari dengan sopan santun, atau bisa dikenal dengan tata krama yang baik. Nah, dalam agama Islam kita juga diajarkan banyak tentang toleransi terhadap sesama manusia. Allah mengkhususkan para nabi untuk lebih banyak mengingatkan akan akhirat. Allah berfirman tentang beberapa nabi, "Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia tentang negeri akhirat atau tentang akhirat." Quran Surat Shad ayat 46.
Mungkin cukup itu saja penyampaian dari saya tentang etika bergaul dalam Islam. Jika ada kekurangan atau ada yang keliru, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya juga baru belajar dan saya ingin meningkatkan lagi ilmu saya. Jika ada yang dipertanyakan, boleh dipertanyakan. Banyak salah dan banyak kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.